Selamat sore Bapak, atas nama Kristiana BT, NIM 200303091, kelas D semester 2, jurusan Sosiologi. Saya akan membaca review buku ke-9 tentang alasan sosiologi, George Simmel, dan seterusnya. Teori sosiologi klasik. 1. Kebangkitan, kejatuhan, dan kembalinya sebuah konsep. Gagasan ini, masyarakat adalah motif dasar buku ini. Pertanyaan seputar kebangkitan, kejatuhan, dan kembalinya gagasan secara khusus dalam ilmu pengetahuannya, sosiologi. Dalam siklus naik, turun, dan muncul kembali, tahap terakhir adalah yang paling menarik. Mengejutkan untuk dicatat bahwa ketika masyarakat pertama kali muncul dan kemudian berpengaruh, telah mendatangkan aib dalam ilmu pengetahuan. Itu terus datang kembali seolah-olah semua yang sendirinya bahkan melawan perlawanan. Konsep utama untuk kondisi modern adalah penemuan sosiologi. Bruno Latour sependapat tanpa sosiologi tidak ada masyarakat dalam beberapa pendapat para sosiolog yang agak sombong. Abad ke-20 ini jelas merupakan abad sosiologis. Itu di mata mereka periode yang mendesak menuntut masyarakat, digambarkan sebagai alasan sosiologi siapapun. Deskripsi disampaikan oleh sosiolog yang berorientasi pada analisis struktural dan fungsional dan terhadap masyarakat. Menghapus masyarakat, memasukkan sosial. Ketika masyarakat dihapus dari sosiologi, penekanan bergeser di tempat lain. Latour mengatakan bahwa sosiologi hanyalah studi tentang masyarakat, yang namanya berasal dari bahasa Latin, socius, yang arti rekan, dan rekan. Bagaimanapun rekan, dan rekan-rekan adalah orang-orang yang tinggal bersama dengan kita semua, dan dengan demikian membentuk sosial. Gerakan pembuka Latour baik saja, ini adalah kelanjutannya yang saya mengalami kesulitan. Faktanya adalah Latour pasti menolak gagasan bahwa sosiologi harus belajar masyarakat. Orientasinya aktor New Work, teori tersebut didasarkan pada gagasan bahwa tidak ada dimensi sosial dalam bentuk apapun, tidak ada konteks sosial, tidak ada ranah realitas yang berbeda dengan label sosial atau masyarakat, dapat dianggap sebagai sadar akan provokasi. Dia mengatakan bahwa orientasinya dapat diterima tetapi dengan alasan yang sangat berbeda. Masyarakat, penyebaran, dan integrasi. Pembahasan di atas memperlihatkan bahwa meskipun sudah berupaya keras menyingkirkan masyarakat dari sosiologi, gagasannya masih muncul. Tampaknya bahwa konsep ini rumit dan sulit untuk menaik, sehingga ada alasan yang baik untuk berhati-hati dengan itu. Biasanya kata ini digunakan untuk kolektif dalam dua pengertian. Dalam arti society, berarti hubungan antara manusia secara umum. Itu memaksudkan pergaulan, sosial, dan interaksi.
Karena kata itu adalah kata benda tunggal, kata itu juga memiliki aspek dari kebulatan dan deburan untuk pemeriksaan, terpisah dan menunjukkan unit dengan batas yang melandasi unit sekitarnya. Kedua, konsep dasar, masyarakat dan masyarakat. Bab sebelumnya berpendapat bahwa sosiologi adalah proyek normatif. Konsepnya yang utama, society, adalah sebuah gagasan yang melibatkan nilai-nilai dan memiliki konsekuensi praktis yang jauh lebih besar. Mungkin itulah sebabnya dan terus memiliki baik protagonis maupun antagonistas. Dalam pengertian ini, sosiologi dikelompokkan untuk melawan konsekuensi liberalisme ekonomi. Instrumen yang digunakan adalah ide normatif masyarakatnya. Kita juga terlihat di bab sebelumnya upaya-upaya yang energi dikerahkan untuk menyingkirkan gagasan tentang masyarakat. Secara umum, upaya itu tidak berhasil. Gagasan itu, atau mungkin lebih tepat, suatu perasaan atau sentuhan dari keseluruhan masyarakat, terus kembali ke kesengsaraannya, dan society yang baru muncul kembali mempertahankan normatif konotasi. Tujuan buku ini adalah merehabilitasi secara terbuka gagasan society. Ketiga, peran untuk sosiologi dalam masyarakat. Dari komunal ke sosiologi sosial. Sosiologi adalah untuk pelajaran Luhmann. Ini adalah ilmu dan juga sistem masyarakat. Hal ini dapat memutuskan sendiri dari kedua aspek. Dalam bingkai masyarakat ini adalah realitas yang diamati empiris. Dalam peranan yang terakhir, kerangka referensi internal. Potensi sosiologi dalam pengertian yang diuraikan di atas pada dasarnya bergantung pada referensi internal. Ide Luhmann adalah bahwa jika sosiologi dapat menggambarkan dirinya sebagai sistem sosial yang berbeda, yang kompeten untuk berurusan dengan sistem sosial lainnya, sebagai bagian dari lingkungannya dalam masyarakat. Kemudian masyarakat menciptakan sendiri kemungkinan internal dari pengamatan eksternal. Tergantung pada bagaimana sosiologi memahami dan desain itu sendiri. Konsep diri ini setara dengan konsep-konsep fundamental atau konsep-konsep ideologinya. Dua konsep sosiologis dasar gagasan kembar klasik, masyarakat dan masyarakat, mendefinisikan dua kemungkinan referensi diri untuk sosiologi. 4. Sosiologi sosial berjalan di tali. Simmel 3 kali sosiologi. Sosiologi Simmel adalah batu loncatan saya untuk konsep masyarakat yang akan memenuhi. Jadi saya berharap dan percaya persyaratan yang dinyatakan pada akhir bab sebelumnya. Simmel mendekati sosiologi dalam teks sosiologis terakhirnya, Grand Friend 1984, dari tiga arah dan mendefinisikan disiplin dalam tiga pengertian.
sebagai umum, murni atau formal, dan filosofis. Yang pertama, sosiologi umum memperhatikan semua isi kehidupan karena isinya diwujudkan dalam kondisi dan melalui dinamika kehidupan sosial. Masalah ini merupakan tanggung jawab utama atas sains masyarakat. Sewaktu masyarakat dipahami dalam pengertian yang paling mendasar tentang masalah sosiologi umum, yang terdiri dari kehidupan sejarah dalam keseluruhannya, berdasarkan penelitian sosiologi yang murni. Bentuk-bentuk itu sendiri adalah bahwa dari sekedar jumlah manusia yang hidup membentuk masyarakat dan masyarakat. Sosiologi murni yang berlimpah data menghasilkan masyarakat yang clemens. Fakta yang tidak mengenakan bahwa sejumlah manusia menjadi sesuatu yang lebih. Masyarakat ini clement adalah interaksi. Filosofi sosiologi terdiri dari kondisi-kondisi, konsep-konsep, dan preposisi yang mendasari lapisan beton di tangan Onge, dan gagasan bahwa mensustensis penelitian beton menjadi overview yang lebih lengkap di sisi lainnya. Meskipun demikian, cagar budaya simel masyarakat, sejumlah tingkat masyarakat dibentuk dalam interaksi, dan kita dapat menyimpulkan bahwa a. Interaksi sosial, yang berarti bahwa tindakan manusia menciptakan formal yang dapat menjadi masyarakat dalam tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. B. Dalam tingkat yang lebih tinggi, masyarakat mendekati masyarakat yang sempurna, bukan lembaga sempurna. Volkmann, tetapi lembaga sempurna. Nanti saya akan membahas pertanyaan tentang bagaimana kita dapat mengenalinya. Ketika kita dapat mengenalinya, kita melihatnya, interaksi adalah tindakan manusia. C. Tindakan manusia. Setidaknya hingga taraf yang dapat dilakukan manusia oleh para aktor itu sendiri pada mulanya. D. Hal ini mengikuti bahwa lembaga masyarakat harus dikelola setidaknya. E. Untuk mengetahui bahwa dan bagaimana interaksi adalah sosial dan masyarakat secara simultan, mungkin memerlukan perenungan khusus. F. Sosiologi sebagai sains masyarakat berspesialisasi untuk merenungkan masalah sosial dan masyarakat untuk menghasilkan pengetahuan yang relevan. Sekian dan terima kasih.